Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada al-mustafa min ibadihi bita'allum wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faizin wa sahbihi wa tabi'ihi bil qulub fi daril baqa'i wal 'ilm. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-haditsul 'ashir sababu ijabati du'a. Hadis yang 10 tentang sebab diijabah dikabulkannya doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Wa qala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutiru as-safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi lis-samaa'i ya rabbu wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-11 ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini berkenaan tentang kenapa doa itu bisa dikabulkan. Dan hadis ini juga tidak hanya itu yang dibahas, cuma berhubungan dengan hal yang lain, yaitu apa standar Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun. Allah Subhanahu wa taala itu tayyibun. Apa tayyibun? Munazzahun 'anil naqaisi wa muqaddasun 'anil afat wal uyub. Allah Subhanahu wa taala itu maha suci daripada kekurangan. Allah taala ghaniyun, maha kaya, kada kekurangan apapun. Kada perlu apapun. Kita perlunya banyak. Sesugih-sugihnya manusia pasti perlu orang lain. Sehebat-hebatnya manusia pasti perlu orang lain. Allah Ta'ala kada mungkin. Wa muqaddasun 'anil afat wal uyub. Allah Ta'ala suci daripada lafaz kerusakan, kekurangan, uyub dan aib. Nah, la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala itu tayyibun, la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik aja. Maksudnya la yaqbalu syai'an min aqwalil abdi. Allah tidak menerima apapun dari ucapan hamba, wa amalihi perbuatan hamba, wa amwalihi harta hamba, illa makana tayyiban, kecuali yang baik. Ucapan atau lisan kita tidak diterima Allah Ta'ala kecuali yang baik. Amal ibadah, amal perbuatan kita, gawean kita tidak Allah terima kecuali yang baik. Harta kita, ibadah harta kita tidak Allah terima kecuali yang baik. Maka bila ada orang bersedekah pakai duit yang kada halal, ya sia-sia. Kenapa? Karena uang yang tidak halal itu tidak thayyib. Nah, maksudnya hasanan khaliyan minal mufsidat wal muharramat. Pokoknya semua aktivitasnya itu tidak berawal dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalihu yarfa'u. Nah, amal saleh itu yang Allah terima, yang Allah beri pahala. Yang baik-baik aja tadi. Faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang menginginkan bertemu Allah, falyamal amalan shalihan, hendaklah dia beramal saleh.
Dari Ibnu Abbas annahu qala man iktasaba malan, siapa yang mencari harta atau siapa yang bekerja itu malan halal malan haraman, siapa yang bekerja dan dapat uang yang haram, gawiannya ini menghasilkan harta yang haram itu wa tasaddaqa bihi, dan dia bersedekah, lam yuqbal minhu, kada diterima. Di riwayat lain, man kasaba malan haraman fatasaddaqa bihi, siapa yang bekerja dengan yang haram, bekerja yang diharamkan, fatasaddaqa bihi, dia bersedekah, lam yakun lahu fi ajrun, kada ada pahalanya, wa kana ismu alaih, dan dia dapat dosa. Di kata berikutnya dari Abu Sufyan Ats-Tsauri, dari ulama Sufyan Ats-Tsauri, jasidin man anfaqa minal harami fi taatillah, siapa yang menginfakkan hartanya tapi pakai yang haram, kana kaman tohara sauba bil baul, maka jar Imam Sufyan Ats-Tsauri, kayak orang membersihi baju pakai banyu kami. Apa artinya? Kada bersih-bersih. Kita kan berzakat itu tujuannya membersihkan harta. Kita zakat mal itu tujuannya untuk membersihkan harta. Tapi bilanya orang berzakat, pokoknya benar-benar berhubungan dengan harta, berzakat, tolak umroh, cuma pakai duit haram, maka ibadahnya pakai duit haram tadi kada ada manfaatnya, ada jadi mahala. Wa inna Allaha amaral mu'minin bima amara bihi al-mursalin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman bima amara bihi al-mursalin, sebagaimana Allah menyuruh para nabi-nabi. Nah, makanan, aktivitas, ibadah, kelakuan macam-macam itu kan yang baik-baik aja. Dan perintah ini sama perintah yang ditujukan kepada nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul itu dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehalalan, untuk menjaga semua aktivitas kehidupan harus dibawa atau di atas peraturan Islam. Nah, nabi-nabi dan rasul itu dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, semua hal yang baik atau yang buruk itu diperintahkan nabi dan rasul. Orang beriman bang sama. Jadi nabi-nabi disuruh memakan yang halal, kita sama disuruh yang halal juga. Sama jalan. Bima marabihi al-mursalin. Ya yuhar rasul qulu minat thayyibat, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Wa summiyal halalu thayyiban, kenapa jadi dingarani yang halal itu thayyib? Li'anna syari'a, karena syariat thayyabahu, menganggap itu baik, li'akilihi, gasan yang memakannya, wa id lam yastalidzahu, walaupun kadang merasa nyaman. Jadi patokan harta itu halal haram atau kayak apa aja, patokannya adalah agama. Ukuran baik atau kada makanan itu ukurannya adalah apa? Agama. Itu kenapa jadi makanan yang halal disebut thayyib, walaupun rasanya kada nyaman. Misalnya ada orang di rumah karena di pas-pasan dia makan nasi 2 karing,
telang nyaman bang. Inya makan di rumah hintalu sebiji bagi berempat, nah itu menonton rasa paling uyahi kayak capek kayak itu bang. Tapi hasil makanan ini duitnya didapat dari yang halal, ini begawi bujur-bujur, kadang membunguli orang, dasar bujur-bujur ya dapat itu dimakan. Nah ini dalam ukuran agama thayyib. Tapi ada orang makan steak daging gitu, wagyu, minumannya matcha, pokoknya nyaman-nyaman lah. Tapi duitnya didapat dari yang haram, duitnya didapat dari apa ngarannya nih, membunguli orang, duitnya mengambil hak orang, walaupun rasanya nyaman, tapi ini yang menurut agama mudirun, berbahaya. Nah, kalau kita ukur ke selain makanan, aktivitas nih, gawian. Ada orang begawe, bayarannya kalau banyak, nah itu. Tapi bujur, gawiannya bujur aja. Tapi yang didapatkan duitnya ada banyak. Yang sekonya gawiannya ini kada bujur, mengambil hak orang, gitu. Menipu, tapi dapat duit banyak. Menurut agama yang thayyib yang mana? Yang sedikit tadi, tapi bujur didapat. Itu kan pilihan. Kalau pilihan ideal apa? Pilihan ideal jelas dapat duitnya banyak, lawan thayyib itu. Nah makanya sebelum beraktivitas, sebelum mencari rezeki, bab utama yang harus diketahui adalah halal dan haram. Ini terpakai ke seberatan gawian, lah terpakai. Ya. Kadang-kadang mau buka puasa, ini juga. Ya, kenapa jadi disyariatkan puasa? Supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi nafsu itu bukan dimatikan, itu ada mungkin yang ada itu dikendalikan. Nah, misalnya bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu? Ya berarti harus melawan hawa nafsu. Caranya apa? Caranya mendisiplinkan diri sendiri. Mendisiplinkan diri sendiri dalam hal mengatur hawa nafsu. Walaupun di sini tadi disebutkan tentang makanan, sebenarnya hawa nafsu ini dalam semua hal, bukan hanya makanan. Bisa juga membeli barang, kayak itu ya juga. Karena ketujuh beli lihat sopir, melihat barang-barang bagus, checklist keranjang kuning. Bahasa Banjar tuh mata rambangan, bahasa Jawa apa ya? Nah, kayak apa caranya? Berarti lah kalau kita versi hari ini jangan tapi membuka aplikasi-aplikasi yang berjualan barang. Nah, bukan ada boleh, silakan aja itu. Tapi supaya kita kalau mengendalikan, inilah membuka aplikasi. Lihati barang, maka murah-murah. Bayarnya setumat, Pak membayari kan di HP juga, di situ-situ juga bayar. Jangannya conteng barang, bayarnya enak ke Martapura. Nah itu sawat dan jadi nukar bayar itu juga. Amun versi hari ini berarti apa? Aplikasinya jangan tapi dibuka gitu. Kalau makanan bang sama lah, makanan sama kurang lebih juga kayak itu. Nah. Dan batasannya itu sebenarnya jangan berlebihan gitu ya. Ada ungkapan ini lain hadis Nabi bang, sejujurannya lah. Ada ungkapan
makan, berhentilah makan sebelum kenyang. Itu berhentilah makan sebelum kenyang. Bilanya kekenyangan tuh ya sembahyang koler, mengaji koler. Makanlah saat lapar, makan pas lapar tuh. Amun kekenyangan, kanyang, dipaksa makan, ya nang ada habis, mubazir, nah itu nah cara mengendalikannya. Teknis di lapangannya apa? Tergantung masing-masing itu. Sebujurannya yang paling bilanya sudah berumur itu sudah banyak pina tanda-tandanya. Kadang karena faktor situasi memaksa kita jasad menahan diri kan. Melihati tensi pina tinggi, baharau makan masing-masing. Jadi apa ngarane ada orang ketujuh belum makan supaya memakannya ini lezat di sini. Kada cek kesehatan. Jadi harusnya makan. Bisa juga makan. Terserah aja. Cuma yang jelas lah yang penting itu jangan mubazir, itu jelas sudah. Lalu yang kedua, makanan barang itu sama sesuai keperluan. Lu di rumah sepeda listrik 5 bunting. Itu berlebihan memang nyata ada berlebihan. Kecuali di rumah kita orangnya banyak. Amunnya orangnya berdua aja sepeda motor listrik 5 bunting itu kebanyakan nyata. Nah, itu. Jadi hawa nafsu tadi dikendalikan. Puasa itu kesan melatih itu kan. Makanya kan waktu buka puasa disuruh makan minum macam-macam, ya berarti itu waktunya gitu. Cuma kan disuruh waktu buka puasa itu kita jangan berlebihan. Bilanya berlebihan apa? Tarawih kena ngale. Kadusa tarawih sembahyang maghrib ngale. Tarawih kena ngale. Lalu juga paru sakit tahajud. Nah, lalu caranya kayak apa? Dikendalikan. Nah, tadi cara mengendalikannya apa? Masing-masing mengendalikan. Ini ujar Abu Sulaiman Ad-Darani Yazidin, aqlut thayyibat yurithur ridha anillah. Nah, memakan yang at-thayyibat yang baik-baik itu akan menyebabkan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan yang baik ini bisa juga artinya yang nyaman-nyaman bisa juga kayak Bang. Ini membuat kita jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga pelit terhadap diri sendiri. Duit ada, liur hendak, ada nukar sate, ada sate, harus nukar aja. Maka Ustaz jangan berlebihan. Nukar aja lah. Yang penting tadi apa? Jangan berlebihan, standar aja. Dahulu waktu zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Jadi kan sahabat Nabi ini terbiasa hidup sederhana, biasa aja. Nabi, sahabat, Sayyidina Abu Bakar bukan miskin lah, bukan Sayyidina itu berduit ya. Sayyidina Abu Bakar berduit, Sayyidina Umar berduit, Utsman berduit ya kan. Cuma gaya hidup biasa aja. Nabi meninggal, diganti Sayyidina Abu Bakar, diganti Sayyidina Umar. Umar ini di Madinah biasa aja Sayyidina hidupnya. Padahal kan Sayyidina khalifah. Di masa Sayyidina itu banyak daerah ditaklukkan. Jadi umat Islam itu mulai dikenal, umat Islam ini semakin disegani. Nah, dan semakin banyak wilayah berada di wilayah kaum muslimin, kas negara itu makin banyak. Nah, itu sederhananya. Duit negara makin banyak. Karena kan daerah baru ada jizyah, ada penghasilan di sananya, nyaman lah itu. Rumusnya kan kayak itu. Tapi Sayyidina Umar dengan wilayah yang sangat luas, dengan kaya macam-macam, Sayyidina hidup biasa aja di Madinah. Bahkan baju Sayyidina rabit dijahit lah itu. Biasa aja kan. Nah, makanya dari riwayat waktu ada tamu datang ke Madinah mencari istana Sayyidina Umar, istana khalifah nih. Mana jalan istana khalifah? Dan tokonya bingung, ada di istana-istanaan kami sini aja. Hebat juga dalam sahabat tuh.
Kada di istana negaranya kada di istana. Mana jar Sayyidina Umarnya tuh jar guring di bawah pohon. Guring di bawah pohon. Ini kita bilangnya di masa itulah nyaman benar. Nak menemui khalifah datang mengadu, iya gawe nah juga. Sayyidina Umarnya gimana nagur rakyat langsung aja situ sini datangi. Mana Sayyidina Umar itu jar berapa di bawah pohon. Sudah. Lalu ada jadi di antara gubernur-gubernur itu ada salah satu gubernur yang hidupnya apa ya? Parlente, bajunya yang bagus kayak raja-raja lah. Ngaran Sidin Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur di Syam. Kayak Sayyidina Umar. Kami di Madinah biasa aja kan hidup baju biasa aja. Nah, kan baju kayak itu benar. Di masa itulah baju pokoknya megah lah. Nah, jawaban Muawiyah, Sayyidina Umar kalaunya di Syam itu pemimpin itu wibawanya itu kelihatan harus dengan pakaian yang megah kayak ini. Bilanya kada kayak itu disambati orang kada dihormati. Nah, jadi Umar dah boleh kayak Muawiyah. Berarti situasi dan kondisi di sana kada sama kayak di Madinah. Sayyidina Umar nih nalah berjalan di kota Madinah walaupun baju rabit biasa aja. Orang Madinah segan bener lawan Sayyidina Umar. Nah itu segan biasa di sini orang segan kan. Kalau di Syam ada awal itu. Oh berarti lain-lain. Tapi kan catatannya sama. Apa catatannya? Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Nah, lalu Nabi menyebutkan contoh ini kisah orang lah. Summa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yutilus safar. Jadi Nabi menggambarkan lah situasinya ada seorang laki-laki sedang dalam perjalanan. Ash'asa aghbar. Ash'asa ini rambutnya takut sasai itu. Nah, begitu pulang aghbar berdabu, muha berdabu. Kan banyak perjalanan jauh muha berdabu. Apalagi di masa itu kan perjalanan pakai unta. Berdabu. Rumah ini kan pakai pesawat, ya muha masih mulus-mulus aja lah, ada minyak lah. Dulu berdabu, pasir macam-macam. Jadinya Nabi ada seorang laki-laki yang dalam perjalanan jauh rambutnya itu dari berdabu itu. Yamuddu yadai, mengangkat tangannya. Yamuddu yadai itu kayak ini bang sujudannya, coba berdoa. Ilas sama ke langit. Da'iyan mutadzallilan bertingkah. Ya Allah ya Allah. Ya Rabbu ya Rabbu. Ya Allah, ini berdoa macam-macam. Jadi bila dalam perjalanan itu salah satu kondisi doa dikabulkan. Itu pertama. Lalu yang kedua, apa ya lah? Kita nih nah dalam posisi lagi susah tuh nah, itu momen doa dikabulkan juga. Setelah itu, makanya sembahyang istisqa itu, sembahyang istisqa tergantung momen banglah. Namun hari raya kan disuruh kita pakai baju yang terbaik hari raya, salat hari Idul Fitri atau Idul Adha lah. Tapi kalau yang sembahyang istisqa, momennya itu kan minta hujan, momennya itu kan sedang kesulitan, disunahkan memakai baju yang buruk, mendatangkan gitu. Begitu juga disuruh juga membawa binatang ternak. Ini tak aneh pada sembahyang lain. Binatang ternak itu kenapa gerang? Supaya inya memelas juga, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kambing minta hujan, sapi ya juga bawa. Mun ada kucing bawa juga kucing supaya inya maras. Kan binatangnya haus juga ya sama. Memberi maras, nah itu bawa seberetan. Nah laki-laki ini kondisinya kayak itu, dalam perjalanan jauh, muha berdabu, rambut tengah itu, berdoa kayak itu. Tapi apa? Nah, tapinya ini penghalang. Wamat amuhu haram, makanannya haram, masyrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, tubuhnya ini nah
tumbuh karena makanan haram, atau di tubuhnya ini ya bersarang makanan haram, fa anna yustajabu lahu. Dan Nabi kayak apanya dikabulakan. Nah, kondisi normal orang yang kayak ini, yang dalam perjalanan mau berdabu macam-macam tadi, itu akan Allah kabulkan doanya. Tapi gara-garanya makan makanannya tadi haram, bajunya haram macam-macam tadi, itu membuat doanya tertolak. Jadi amun ada orang begawi nya kayak ini kan, gawian itu ada yang halal, ada yang haram. Gawian kalau gawiannya haram itu jelas dah kada kau dia papai,